Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idam Jendimiati. Kali ini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus pada proses kedua, yaitu lanjutan dari proses pertama. Yang studi kasusnya, mm, buatlah queue yang memiliki isi elemen berupa data pengunjung kafe beserta pesanannya. Buatlah program utamanya beserta prosedur dan fungsi yang dibutuhkan buat simulasi ketika ada konsumen yang masuk antrian dan memesan konsumen ada konsumen yang masuk antrian setelah selesai dilayani. Nah, program ini sebenarnya eh, sama saja seperti pada post-test pertama. Pada modul ke-9 saya sudah menyiapkan langsung eh, programnya, itu sintaknya. Langsung saja, pertama ini sama saja seperti yang pada proses pertama. Mungkin ada sedikit tambahan. Di sini ada konsumen, ada masukan nama, alamat, pesanan, itu kayak gitu. Tapi dengan ketentuan prosedur yang sudah ditentukan, yaitu queue antrian yang pertama itu yang akan terhapus atau terambil gitu. Yang pertama saya gunakan ini, headernya Yostream, Studio, Conio, dan ketiga tersebut akan uh, bisa menampung beberapa perintah yang akan digunakan itu. Langsung saja, di sini ada void main, ada di dalamnya ada struct ini, uh, seperti ini. Integer cek sama dengan 0, data arraynya 8 atau batasannya 8, ada x sama dengan 0, hapus sama dengan 0, ada fill yang akan digunakan pada program ini. Di sini dikelompokkan ada sebuah variabel juga, deklarasi variabel yang dikelompokkan dengan menggunakan struct. Yang pertama ada karakter nama dengan batasan huruf 50, alamat dengan batasan 50, pesanan dengan batasannya juga 50. Lalu di sini struct-nya dinamakan konsumen. Nah, dinamakan konsumen yang batasannya ini 8 ya. Di sini ada penggunaan perintah do. Do di sini yaitu berfungsi untuk menjalankan si sintak ini yang ada di dalam do ini. Nah, sampai sini do di sini akan menjalankan sintak tersebut. Nah, di sini ada CLSR untuk menghapus sebuah tampilannya nanti. Ada code di sini, i dams toko kue ya, misalkan itu. Di sini apa sih? Oh, di sini kafe ya. Anggap saja ini kafe. Kafe kue aja. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada pilihan menu. Pilihan menu yang akan dipilih oleh si user nanti, ada A, poin A untuk masukkan data konsumen. Yang kedua itu ada poin B, konsumen keluar antrian. Yang ketiga ada C, melihat data konsumen yang sudah diinput atau yang sudah dikeluarkan lalu kita bisa lihat kembali. Yang keempat itu ada exit program di sini. Nah, di sini ada pilihan. Nah, ketikan huruf dari salah satu pilihan di atas. Nah, kita pilih A, maka kondisi akan merujuk pada masukan data konsumen. Lalu selanjutnya ketika milik B, kondisi konsumen keluar antrian, mengeluarkan atau menghapus ya, seperti itu. Di sini ada fill, get, gc. Di sini fungsinya sebagai misalkan kita mencet keyword A, maka akan langsung terproses tersebut tanpa harus menggunakan enter. Nah, di sini ada penggunaan if, instruksi if di sini. Nah, pilih A, pilih B, pilih C, pilih D. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa pilihan ini. Nah, pilihan di sini yang A, jika if
Jika pilihan A, maka kondisi akan menjalankan ini. Nah, sampai sini. A di sini untuk berarti ini inputan data pesanan dari mulai nama, alamat, lalu pesanan. Nah, itu ketika program si user ini memilih B, nah di sini else, lalu akan dijalankan ini. Ketika kita memilih B, maka program akan dijalankan di ini. Nah, sampai ini. Nah, pilihan if di sini cek sama dengan 0. Maaf, tidak ada antrian. Tidak ada antrian untuk dihapus karena antriannya kosong atau belum ada pemasukan sama sekali. Lalu di sini ada perulangan for. Sini yang akan diulangi itu mulai dari 0 sebanyak cek di sini. Nah, dalamnya ada ini. Ada data v sama dengan data v plus 1, data cek plus 1 di sini. Yaitu untuk menghapus, proses penghapusan itu ada di sini. Nah, setelah itu di sini ada, nah ini ada peringatan bahwa misalkan nama Idam, alamatnya Cipasung, pesanannya kue, ini akan dihapus atau tidak. Kalau misalkan akan dihapus, tekan enter gitu. Lalu ada kondisi C, itu ini mengecek data. Ketika kita memilih C, maka akan dijalankan ini sampai sini. Nah, ketika datanya 0, maka akan muncul perintah ini. Akan muncul komen seperti ini. Maaf, tidak ada data konsumen untuk ditampilkan. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada fungsi for di sini untuk mengulangi apa yang sudah diinput tadi. Mulai dari nama, alamat, pesanan, seperti itu. Nah, di sini ada while. Jika while-nya terpenuhi, maka akan dijalankannya ini. Nah, yakin Anda ingin keluar, maka tekan enter seperti itu. Kita bisa coba programnya. Nah, programnya seperti ini. Masukkan data konsumen, misalkan kita tekan A, ya itu langsung di sini A langsung diproses lah, masuk pada kondisi masukkan data konsumen, tidak harus menekan enter. Masukkan nama, misalkan Idam di sini, masukkan nama Idam. Yang kedua itu masukkan alamatnya di mana, misalkan si pengunjung tersebut, dari alamatnya Cipasung misalkan. Masukkan pesanan yang akan dipesan itu apa, misalkan kue tar ya, itu ya, misalkan contohnya seperti itu. Nah, setelah di enter, maka antrian pertama itu akan disimpan dalam program tersebut. Lalu kita misalkan input lagi, tekan A. Nah, masukkan antrian kedua. Nah, di sini ada antrian kedua. Masukkan nama, misalkan izin di sini. Alamat Padung misalkan. Lalu yang kedua, kuenya kue tiaw. Ya, seperti itu misalkan ini ya. Tekan enter, maka si data akan tertampung lagi di program tersebut. Berarti ini disimpan di dalam sebuah variabel ini. Nah, dalam variabel ini konsumen cek nama di sini. Ini yang sudah dideklarasikan di dalam sebuah struct ini. Nah,
Nah, kita masukkan kembali misalkan ya, ini A, masukkan nama Dimiati, alamat Cidahu misalkan, pesanan kue biasa misalkan gitu ya. Nah, itu akan tersimpan lagi, lalu kita bisa cek atau lihat data konsumen misalkan ya. Nah, ini data konsumen yang sudah masuk dalam sebuah programnya. Antrian pertama itu ada idam, antrian keduanya ada izin, antrian ketiganya ada Dimiati. Itu kita tekan enter, maka akan kembali. Misalkan kita akan mengeluarkan si antrian tersebut, maka secara otomatis antrian yang paling pertama di input itu yang akan keluar, karena di sini kita menggunakan sistem FIFO, first in first out ya. Kita tekan B untuk mengeluarkan antrian tersebut. Nah seperti itu. Ada peringatan konsumen data berikut akan keluar dari antrian dengan nama idam, alamat Cipasung, pesanan kue tart. Maka tekan enter, maka akan otomatis terhapus atau terambil. Tekan enter. Nah, itu data antrian pertama ya, pada antrian pertama itu idam itu. Lalu kita akan konsep kembali, lihat data konsumen apakah akan tetap saja seperti itu, apa Anda akan berubah. Nah, tuh data pertama dan data kedua itu ada izin, ada Dimiati di sini. Ya, seperti itu. Dengan nama idam tadi itu keluar karena antrian pertama itu. Jadi antrian pertama itu yang akan keluar. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penyelesaian pada postes kedua pada modul ke-9. Mungkin bisa dikatakan sudah selesai. Kita coba exit program D. Sini. Itu ya, coba di sini. Ini mobil kids. Coba exit. Oh, perintahnya. Oh, ini Y ya. Berarti di sini tadi Y ini ya. Seperti itu. Coba kita ya. Nah, keluar. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penyelesaian pada proses kedua di modul ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.